namun mengejutkan bahwa menurut Ketua Yayasan. Saudara dan sahabat sekalian, apakah Anda masih ingat dengan Profesor Paiman Raharjo, di mana beliau ini adalah salah satu sosok yang kemudian, atau seorang sosok yang kemudian menjadi heboh ya, yang dikait-kaitkan dengan pasar pramuka, karena Pak Paiman Raharjo ini disebut-sebut ya memiliki kios di pojok ya, pojok pasar pramuka, sehingga Profesor Paiman Raharjo ini menjadi sosok yang heboh ya di dalam pusaran dugaan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan beliau ini bukanlah sosok yang biasa saja. Kenapa? Karena dikabarkan beliau adalah seorang profesor. Nah, dan beliau ini sudah pernah menyampaikan klarifikasi tentang hubungannya, kaitannya dengan pasar pramuka, di mana di dalam klarifikasi beliau itu, beliau mengatakan bahwasanya beliau itu hanya berada di pasar pramuka itu pada tahun 2002, sampai di situ. Setelah itu beliau tidak ada lagi di sana. Ini kemudian dibantah oleh ex anggota Badan Intelijen Negara yang mengatakan, yang sudah viral itu, bahwa dia punya bukti bukan 2002, 2010 masih ada di sana Profesor Paiman Raharjo ini. Ya, itu sekilas soal siapa Profesor Paiman Raharjo dan apa kaitannya dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Saya kira saudara sekalian sudah ketahui ya. Baik, apa perkembangan terbarunya? Beliau ini ternyata seorang profesor yang kemudian membuat heran. Kenapa membuat heran? Siapa yang heran? Yang heran itu adalah ya tentu saja yang paham dengan bagaimana orang memperoleh gelar profesor itu. Kenapa demikian? Ternyata ada pernyataan Pak Paiman Raharjo yang kemudian mengklaim diri beliau itu mengklaim dirinya yang tercepat memperoleh gelar profesor di Indonesia dengan jangka waktu yang cukup singkat, kalau nggak salah 3 tahun 5 bulan ya. Coba kita dengarkan saudara. Dan siapa yang mempertanyakan ini? Menarik kan? Pasti Anda tertarik ini ya. Jangan lupa dong di klik tombol subscribe-nya, karena ini informasi yang menarik ya, bahkan sangat menarik sekali. Profesor itu tidak semua orang bisa meraih, karena profesor itu merupakan jabatan fungsional tertinggi, yaitu guru besar. 2 bulan, dan alhamdulillah saya merupakan 3 tahun 5 bulan orang yang nanti kita memperoleh gelar guru besar, karena saya hanya 2 bulan. 2 bulan 1 minggu, saya bisa memperoleh gelar guru besar. Nah, tentunya orang tua saya bangga ya di kementerian. Sangat lengkap seseorang mengajukan guru besar itu untuk waktu yang sangat-sangat pendek. Apalagi saya sendiri untuk mendapatkan guru besar itu perlu waktu 5 tahun. Jadi ini baru hanya 3,5 bulan sudah menjadi kenyataan. Mengenai sosok Pak Direktur sendiri, Pak Paiman, Profesor Paiman, saya mengenal sejak kecil. Nah, saudara sekalian, ya, yang harus menjadi pertanyaan, kok bisa hanya waktu singkat begitu? Ternyata bukan 3 tahun 5 bulan, 3,5 bulan ternyata saudara. Jadi saudara, sementara sosok tadi Pak Thomas tadi ya, yang heran kenapa terlalu cepat ya, kok bisa cepat sekali mendapatkan gelar profesor, sementara beliau memperoleh gelar profesor itu selama 5 tahun lebih ya, sementara Pak Paiman Raharjo sudah menobatkan diri sudah sebagai yang tercepat nih di Indonesia. Nah, ada hal yang menarik ya yang ditemukan, bahwa ada hal yang
agak janggal ya di dalam gelar akademik Pak Paiman ini. Salah satunya kalau nggak salah gelar S1 atau S2-nya itu. Nah, oleh karena itu saudara dan sahabat sekalian, hal-hal yang begini inilah yang kemudian kita tanpa menyadari akhirnya kualitas pendidikan kita itu menjadi dipertanyakan, karena bisa saja, ya maaf ya, bukan Pak Paiman ini ya, maksud saya bisa saja dengan banyaknya misalnya hal-hal yang bisa dimungkinkan untuk merusak tatanan pendidikan. Misalnya orang bisa memperoleh ijazah ya tanpa kuliah, kemudian bisa gampang dan mudah misalnya mendapatkan gelar ya, segala macam itu kan bisa merusak citra pendidikan pada saat mereka tidak qualified, pada saat mereka tidak bagus, pada saat mereka dan tentu sudah tidak akan bagus karena kan proses tempaannya itu tidak ada, integritasnya itu enggak ada. Orang yang ditempa di dalam proses akademik itu juga berbeda dengan orang yang tidak pernah melalui. Nggak punya integritas, sudah jelas. Sudah pasti. Itu sudah pasti. Sementara melewati saja pun, melalui saja pun belum tentu. Apalagi dia tukang nyontek misalnya. Dia berpendidikan tapi kerjanya nyontek ke sana kemari. Oh, oknum-oknum begitu kalau umpama jadi pejabat publik pasti korup. Itu pasti korup. Itu kemudian hal-hal yang mengherankan dari Profesor Paiman Raharjo ini ya. Ya kita lihat saudara yang ditemukan itu data-datanya ya, ditemukan. Diselesaikan di Universitas Profesor Dr. Soetopo tempat Paiman atau Universitas kan latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Apakah Paiman menyembunyikan sesuatu dari riwayat pendidikannya? Simak di video berikut ini. Kejanggalan-kejanggalannya nih, sorry ya. Saintek.go.id yang Kamis Dr. Mostopo atau Universitas ini Alf Jajaran dari laman website Profesor Dr. website dikti.kemendiktisaintek.go.id yang kami screenshot sebelumnya. Di sana tertulis riwayat pendidikan Paiman Raharjo. S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Profesor Dr. Soetopo tempat Paiman mengajar, dan S3 diselesaikan di Universitas Pajajaran. Beruntung bahwa data ini sempat kami screenshot 2 hari sebelumnya, karena sejak semalam sampai video ini dibuat, website ini sudah tidak bisa dibuka. Itu dia. Namun mengejutkan bahwa menurut Ketua Yayasan Universitas Profesor Dr. Mostopo, Paiman Raharjo hanya menyelesaikan S1 di Universitas Mostopo. Sedangkan S2 dan S3-nya diselesaikan di Universitas Pajajaran. Pergi ke Jakarta. Demikian terus menerus sampai suatu saat beliau mungkin kesempatan untuk studi lanjut sampai ke sarjana di tempat kita, bahkan terus sampai S2 dan S3 di Universitas Negeri, di PTN, di UNPAD. Padahal beliau bekerja juga, ini juga suatu prestasi yang luar biasa, bahkan terus sampai S2 dan S3 di Universitas Negeri, di PTN, di UNPAD, bahkan terus sampai S2 dan S3 di Universitas Negeri, di PTN, di UNPAD. Pernyataan ini tentu mengejutkan kita semua, karena sebagai ketua yayasan, Thomas tentu mengetahui siapa saja mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di yayasan yang dia pimpin. Terlebih lagi, Paiman bukanlah orang baru di Yayasan Mostopo. Menjadi mahasiswa S1 sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi rektor tahun 2023. Maka sekali lagi, di manakah Paiman menyelesaikan S2-nya? Di Universitas Mostopo, atau Universitas Pajajaran? Kontroversi yang lain, adalah tahun penyelesaian pendidikannya. Di salah satu channel yang terindikasi milik relawan sedulur Jokowi, kami menemukan video 6 tahun yang lalu. Simak videonya, dan bandingkan data di laman website dikti.kemendiktisaintek.go.id berikut ini. Paiman Raharjo pada tahun 1994 telah berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 Administrasi Negara dan tahun 1997 untuk strata 1 Ekonomi. Paiman Raharjo juga menyelesaikan strata 2 Prodi Magister Manajemen tahun 1999 dan strata 2 Prodi Magister Administrasi tahun 2003. Kemudian pada tahun 2012, beliau menyelesaikan pendidikan program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Jika kalian perhatikan isi channel ini, di 6 tahun lalu yaitu tahun 2018 di masa kampanye pemilihan presiden, isi channel ini semua tentang aktivitas relawan sedulur Jokowi dan Paiman Raharjo sebagai ketua umum. Artinya sumber berita ini berasal dari kalangan Paiman Raharjo sendiri. Dan perhatikanlah bagaimana riwayat pendidikannya yang sangat jauh berbeda dengan yang ada di laman resmi Kementerian Pendidikan. Jika di channel disebutkan bahwa Paiman menyelesaikan pendidikan S1 di tahun yang berbeda yaitu 1994 untuk ilmu administrasi negara dan tahun 1997 untuk ilmu ekonomi. Namun di data Kementerian Pendidikan, Paiman menyelesaikan S1 secara bersamaan dari 2 jurusan di tahun yang sama, yaitu tahun 1994. Di channel sedulur, disebutkan bahwa Paiman menyelesaikan program S2 di 2 jurusan berbeda, yaitu S2 jurusan manajemen tahun 1999 dan S2 jurusan administrasi negara tahun 2003. Namun di data website resmi Kementerian Pendidikan, tercatat Paiman hanya menyelesaikan S2 di 1 jurusan yang kemudian dia memperoleh gelar Magister Sains di tahun 2003.
Tentu saja data yang amburadul ini mengundang tanda tanya buat kita. Apakah Paiman menyelesaikan 2 gelar S1-nya bersamaan sesuai data Kementerian Pendidikan, atau berjenjang dengan tahun yang berbeda sesuai data di channel milik mereka sendiri? Dan apakah benar Paiman menyelesaikan S2 di 2 jurusan berbeda sesuai data di channel milik relawan sedulur, yaitu relawan yang didirikan sendiri oleh Paiman? Sebagai seorang akademisi yang katanya menjadi dosen sejak menyelesaikan S1, kemudian menduduki jabatan fungsional di Universitas Dr. Soetopo sampai berhasil menjadi rektor, kemudian berlanjut menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri desa, kekacauan administrasi riwayat pendidikan Paiman ini tentu saja sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin setiap tahun data pendidikan Paiman bisa berubah-ubah? Bahkan di Wikipedia, hampir setiap tahun profil Paiman Raharjo berubah-ubah. Perhatikan di sini, di data terakhir tahun 2025, diberi catatan bahwa data ini diubah terakhir pada bulan Juni 2025. Sekarang mari kita perhatikan data apa saja yang pernah diubah dengan menggunakan aplikasi Wayback Machine. Jadi diubah-ubah. Di sini terlihat bahwa data ini pernah diubah pada tanggal 20 Januari dan 21 Februari tahun 2025. Mari kita buka data tanggal 21 Februari 2025 untuk mengetahui apa saja yang pernah diubah. Nah, saudara sekalian, ya, inilah salah satu hal yang aneh memang di negeri ini, ya. Jadi banyak hal yang harus dibenahi, banyak persoalan, banyak problem memang, ya. Dan ini tidak boleh dianggap hal biasa saja karena akan merusak dan berbahaya bagi bangsa kita, ya. Bahaya. Entah apa alasannya. Yang pasti, Yayasan Gembala Baik adalah yayasan yang terakhir Juli 2025 tahun 2025. Perhatikan dengan seksama dan mari kita bandingkan. Di data bulan Februari tahun 2025, di sini disebutkan bahwa Paiman Raharjo pernah bekerja sebagai satpam di Yayasan Gembala Baik. Namun di data Wikipedia terakhir Juli 2025, data ini dihapus. Entah apa alasannya. Yang pasti, Yayasan Gembala Baik adalah yayasan milik Gereja Katolik, yayasan yang pernah membiayai pendidikan Paiman selama menempuh pendidikan di STM. Data selanjutnya yang juga mengalami perubahan adalah riwayat pendidikan. Di Wikipedia tanggal 21 Februari 2025, tertulis bahwa Paiman Raharjo menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Pajajaran dan Universitas Indonesia. Lalu di data terbaru, berubah dengan menghilangkan Universitas Indonesia. Kacau bukan? Kita tidak menemukan ada biografi seorang pejabat yang mengalami banyak sekali perubahan sama seperti data milik Paiman, khususnya yang menyangkut data riwayat pendidikan. Di sini kita pun bertanya-tanya, apakah Paiman Raharjo tidak ingat kapan, di mana dan tahun berapa sesungguhnya dia kuliah? Kenapa setiap membuat pernyataan dan menuliskannya di media data itu selalu berubah-ubah? Dan satu lagi, Paiman Raharjo tercatat menyelesaikan S3-nya tahun 2012, yaitu tahun bersamaan ketika Jokowi terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Setahun sebelumnya, Paiman mendirikan relawan yang diberi nama Relawan Sedulur Jokowi, di mana Paiman menjadi ketuanya. Setelah Jokowi terpilih, Paiman diangkat menjadi komisaris PT Food Station Jiptaning, yaitu sebuah perusahaan milik pemerintah daerah khusus Jakarta kala itu. 2 tahun kemudian, Jokowi terpilih menjadi presiden, dan Paiman pun lagi-lagi ditempatkan sebagai komisaris, kali ini di perusahaan milik negara atau BUMN, yaitu PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Di tahun ketiga setelah Jokowi menjabat sebagai presiden di tahun 2016, Paiman mengajukan permohonan gelar profesor ke Menteri Pendidikan. Dan disinilah, hanya dalam hitungan 2 bulan menurut kesaksian Paiman sendiri, gelar profesor yang membuat ketua Yayasan Universitas Moistopo terkaget-kaget itu pun disetujui dan di-SK-kan oleh Menteri Pendidikan. Apakah ini hanya kebetulan? Yang pasti Paiman mengajarkan kepada kita untuk tidak berbohong. Dan juga hebohnya lagi, beban yang tak henti-hentinya diterima oleh Presiden Jokowi. Ada pihak yang berbohong, dianiaya, sehingga menimbulkan yaitu kegelisahan, kesalahpahaman di antara pihak, sehingga mencaci maki Pak Presiden dan para aparatur pemerintah saat ini. Sungguh luar biasa cobaan yang sangat dasar, yang sangat berat bagi pemerintah Jokowi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mari kita doakan Bapak Presiden kita yang begitu tulus siang malam, prihatin, sedih, berusaha untuk segera mengatasi, membangun, yaitu korban gempa di Palu. Mari kita semua pihak, jangan menambah beban Bapak Presiden. Marilah kita sebagai bangsa yang bermartabat menggunakan cara-cara yang baik. Mari kedepankan etika yang baik, walaupun kita memasuki yaitu tahun politik, tahun demokrasi. Berbohong itu dalam agama sungguh sangat. Aduh, saudara dan sahabat sekalian. Jadi nggak bisa berkata-kata saya, ya. Tapi inilah tanda tanyanya, tanda tanya besar soal sosok Profesor Paiman Raharjo. Dengan waktu yang sangat singkat, ya, beliau kemudian beroleh gelar akademik tertinggi, ya, yakni profesor. Jakarta. Sampai-sampai Pak Profesor tadi Pak Thomas itu, ya, menjadi heran kok bisa, ya, secepat itu. Banyak hal yang kemudian harus betul-betul diperhatikan. Apalagi saudara sekalian dalam kondisi saat ini, ya, saya pun sudah nggak bisa lagi berkata-kata. Dan setelah tadi kita simak, beda, ya, data-data itu berbeda-beda
data-data di Pangkalan Dikti pun itu berbeda ya, beda-beda gitu. Dan di Wikipedia pun, aduh, juga banyak yang di kotak-atik, yang diedit-edit. Ada apa ini? Apakah memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataannya? Ya nggak tahulah. Luar biasa, hanya 2 bulan ya, 2 bulan lebih, 2 bulan berapa tadi? Sudah bisa memperoleh, disetujui untuk gelar profesor. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, atas semua kejadian ini silakan Anda ya dalami, silakan Anda renungkan. Keadaan bangsa dan negara kita sudah seperti saat ini. Apa yang saya perlihatkan ini tentu saja untuk menjadi pengetahuan saja, untuk menjadi bahan renungan bahwa kondisi kita sudah seperti itu. Anda mau percaya dengan tidak, silakan juga. Tentu lihatlah realita dan kenyataan dengan penglihatan yang luas ya, jangan parsial. Karena saya pun sudah sangat khawatir juga ya dengan keadaan, dalam arti mana yang benar, mana yang nggak benar ini kan. Tapi tentu kita bisa mengetahui sebenarnya, bisa menjangkaunya kebenaran itu yang mana dalam semua hal, termasuk dalam soal gelar Profesor Paiman ini. Karena namanya orang berilmu itu nampak, kelihatan sebenarnya ya, dari tampilan-tampilan sesungguhnya ya, tampilan dalam hal pernyataan, ya, perkataan, ungkapan, ataupun pikiran-pikiran dan pandangan itu kelihatan itu. Nampak betul itu orang yang berilmu itu dengan tidak ya, yang misalnya layak untuk bergelar profesor atau enggak. Saudara, itu kira-kira ya yang menjadi kehebohan tersendiri ya bagi sosok Profesor Paiman yang mengaku dan menebatkan dirinya sebagai peraih gelar profesor tercepat. Padahal kan yang harus lebih dikagumi, diakui itu adalah kontribusinya ya terhadap bangsa dan negara dalam kehidupan ini, kira-kira begitu. Bukan soal tercepatnya, apalagi ini tercepatnya menimbulkan pertanyaan kan. Kemarin kan ada juga itu yang tercepat itu, tapi sudah dibatalkan ya kalau nggak salah. Ya itu Bahlil Lahadalia kan tercepat juga itu, gelar doktor tapi nggak jadi, pada akhirnya kan dibatalkan. Disuruh apalagi pokoknya dibatalkan lah. Itu kira-kira saudara. Ya, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen.